ketemu lagi sama kakak. Siapa nama kakak? Betul, Kak Melvi. Adik-adik di rumah, apa kabarnya semua? Puji Tuhan, adik-adik di rumah terus jaga kesehatan ya. Nah, adik-adik di rumah sudah siap semuanya? Nah, kalau adik-adik di rumah sudah siap, seperti biasa adik-adik, kita tidak boleh apa? Betul, kita tidak boleh makan. Terus apa lagi? Ya, tidak boleh minum. Dan juga ya main. Kita seperti ibadah ini sama seperti di mana adik-adik? Betul, sama seperti di gereja. Dan jangan lupa untuk apa adik-adik? Iya betul, jangan lupa ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk beribadah bersama-sama. Nah, adik-adik di rumah ada yang tahu nggak sih ini kita udah memasuki bulan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Betul, kita sudah memasuki bulan Agustus. Nah, untuk itu adik-adik kita harus lebih bersemangat beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Tema bulan ini adalah Forget the Past and Press Toward the Goal. Lupakan masa lalu dan jangan menyerah untuk mencapai tujuanmu. Ayo pasukan Kristus, kita siapkan hati kita bertumbuh di dalam Kristus. Gimana ya caranya? Makanya adik-adik, kita harus mengikuti ibadah dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Supaya kita mendapatkan pengurapan yang baru setiap harinya oleh Roh Kudus. Siap menuju jauh adik-adik? Luar biasa. Tema minggu ini adalah Forget the Past. Lupakan masa lalu. Kisah tentang Saulus bertobat. Paulus dari Tarsus yang awalnya bernama Saulus dari Tarsus atau Rasul Paulus. Diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan adik-adik yang bersumberkan dari pengajaran Yesus Kristus. Bagaimana cara Saulus bertobat? Jadi pada waktu itu Paulus sangat takut dan membuat mata menjadi buta adik-adik. Ia akhirnya pulang ke rumah dan hingga akhirnya datanglah murid Tuhan yang bernama Ananias yang menyembuhkan mata Paulus. Setelah Paulus sembuh dari kebutaannya, akhirnya ia dibaptis dan bertobat adik-adik serta memberitakan firman Allah. Nah, adik-adik di rumah mau tahu lebih banyak lagi? Makanya ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya, supaya kita mendapatkan pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, sekarang kita udah memulai ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berhati dalam doa. Bapa kami sorga, pada hari ini kami syukur ya Tuhan, kalau Tuhan masih kumpulkan kami secara online Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan menyertai, agar kiranya setiap puji-pujian kami, penyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Wah, selamat berjumpa di ibadah kita online hari ini. Apa kabar kalian semuanya sehat? Sehat. Oke, kakak harap kalian keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya ya. Kakak Mel, apa kabar kakak Mel? Baik kak, kakak gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Nah adik-adik, kita hari ini akan ibadah online. Nah sebelumnya kakak mau perkenalkan dulu. Ada teman baru yang nemenin kita untuk ibadah hari ini. Coba perkenalan dirinya. Shalom teman-teman, aku Sinta. Oke, namanya Sinta. Sinta kelas berapa Sinta? Kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Nah, adik-adik, hari ini Sinta akan menemani kita untuk ibadah. Ya, yuk kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Sebelum ibadah kita doa dulu ya. Oke, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah. Tuhan pimpin ya ibadah kami hari ini supaya menyenangkan hatimu. Berikan kami semangat, sukacita dalam memuji, menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik.
Coba tepuk tangan yang merela. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Yuk kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Kakak undang untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Yuk tepuk tangannya sama-sama ya. Ayo digoyangkan badannya kanan kiri. Ayo Sinta. Ayo Kamel. Kita mau nyanyi dengar dia panggil nama saya. Yuk sama-sama ya. Yuk. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar. Dengar Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil sekali lagi ya. namamu. Sekali lagi ya. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ayo tangan-tangannya yuk. Oh giranglah. Oh giranglah. Katakan Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Lagi ya, tangannya diangkat ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Mana suaranya adik-adik? Angkat tangannya yuk. Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Ayo lebih semangat lagi. Sama-sama. Dengar dia panggil. nama saya. Amin. Dengar dia panggil namamu. Yes, dengar. Dengar dia panggil nama saya. Juga. Juga dia panggil Lagi ya, sekali lagi ya. Dengar. Ayo. Dengar dia panggil nama. saya. Amin. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ayo sama-sama. Oh giranglah. Oh giranglah. Amin. Tuhan Yesus. Amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh ayo angkat tangannya adik-adik. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Lagi ya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, coba sekarang kakak mau tes. Kakak mau tes yel-yel dulu ya kak. Kita mau tes dulu. Apakah adik-adik masih ingat nih di rumahnya? Kita mau tes ya. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo. Halo Yesus. Ayo dekat. Dekat Yesus. Asik. Yeay, tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Oke deh adik-adik, hari ini muji Tuhannya pinter-pinter ya kak. Iya. Pinter ya kakak Sinta ya. Iya. Oke, sekarang kita menyembah Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Coba sekarang duduk yang rapi. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Siapkan hatimu adik-adik, yuk. Yuk, tutup matamu semuanya, yuk. Kasih Tuhan Yesus, angkat tangannya dua-dua sama kakak. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Katakan kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih Seperti Ayo sekali lagi buka suaranya adik-adik yang keras buat Tuhan yuk. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Katakan ketika
sama kakak. Katakan bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur atas kasih setiamu. Katakan ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah bersyukur. bersyukur, bersyukur, Ayo adik-adik. bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Katakan ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau lebih keras lagi katakan bersyukur. bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Katakan ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. selama hidupku. Ku sembah Kau Katakan selama Tuhan hidupku. selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ayo adik-adik angkat tanganmu sekarang dua-dua sama kakak. Ayo tutup matamu yang di rumah. Tutup matamu saat ini. Ayo mulai sembah Tuhan. Mulai sembah Tuhan. Yaralabaya, ralabaya, ralabaya, syaka, yaralabalabalabalabalabalabaya si. Ayo mulai sembah Tuhan adik-adik. Kakak tahu kalian di rumah. Ayo mulai sembah Tuhan. Berikan surahmu buat Tuhan Yesus. Berikan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Ralabaya, 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 ralabaya si. Hinaya ralabalabalabalabalabalabaya syaka ya ralabaya syanda ya ralabaya si. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ayo terus sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berucap syukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Karena Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan Yesus. Ralabaya, 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 ralabaya si. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ayo adik-adik yang di rumah tutup matamu saat ini. Tutup matamu. Berikan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar pengorbananmu buat kami ya Tuhan. Begitu besar cintamu bagi setiap kami ya Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo adik-adik ikuti kami berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih ya. Terima kasih ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih ya. Terima kasih Kami ya. bersyukur Kami buat bersyukur segala buat segala kebaikan-Mu kebaikan-Mu atas hidup kami. atas hidup Terima kami. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Firman-Mu. Berikan kami Tuhan Berikan kami Tuhan telinga yang baik telinga yang baik agar kami agar kami bisa mengerti bisa mengerti firman-Mu.
firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Biarlah Tuhan. Engkau disenangkan Biarlah Engkau atas disenangkan pujian kami, atas pujian atas kami, penyembahan kami. atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Di dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah dan berdoa mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di bulan yang baru ini. Kakak bersuka cita masih bisa melayani adik-adik semua di bulan Agustus ini. Dan kakak juga berharap, percaya kita semua, kakak kamu yang ada di rumah yang setia menyaksikan tayangan ibadah online Kids Tersawangan juga dalam keadaan sehat, sukacita, masih semangat. Dan saat ini kakak akan menyampaikan cerita yang baru, pelajaran yang baru di bulan Agustus ini. Semua masih semangat ya? Kita udah masuk di bulan Agustus, ini bulan kemerdekaan bangsa kita. Nah, di bulan ini, di minggu pertama ini kakak akan sampaikan lagi nih, tema yang baru, kisah yang baru untuk adik-adik semua dan kita semua pelajari ya. Hari ini kakak akan berikan cerita yang baru, firman Tuhan yang baru, pelajaran yang baru supaya kita sama-sama belajar. Sudah siap semua? Kita sudah siap mendengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, kakak minta kamu yang melihat acara hari ini, duduk yang manis, siapkan Alkitabmu, siapkan buku catatanmu, siapkan hatimu, dan kita akan terima firman Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami siap mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi rema bagi kami, menjadi benih yang subur bagi kami, dan kami menerima dengan baik, dan kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, bulan yang baru ini kakak akan bawakan temanya yaitu Forget the Past. Oke, Forget the Past artinya apa? Melupakan masa lalu. Nah, tema bulan Agustus ini dari minggu pertama sampai minggu terakhir nanti adik-adik harus ingat. Temanya adalah apa? Melupakan masa lalu, melupakan hal yang sudah berlalu, yang di belakang kita. Artinya kita nggak boleh lagi ingat-ingat yang sudah di belakang kita. Kita harus fokus ke depan dan melihat rencana Tuhan buat kita di masa depan. Nah, cerita hari ini kakak mau cerita tentang satu tokoh yang dipakai Tuhan. Yang dimana masa lalunya dia adalah seorang yang jahat, yang membenci Tuhan Yesus. Bahkan dia membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kira-kira siapa ya? Kira-kira orang ini siapa dan kita mau belajar apa dari orang ini? Dari orang ini kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, oke? Nah kakak mau cerita begini adik-adik, kakak akan mulai ceritanya. Cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ingat ya, kisah ini diambil dari kitab apa? Kisah Para Rasul pasal 9. Semua perikop yang ada di pasal 9 kamu baca lagi nanti supaya kamu tahu siapa orangnya. Oke, kakak akan mulai ceritanya. Adik-adik, setelah kematian Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bangkit lagi, lalu Tuhan Yesus kembali ke sorga. Dan ingat adik-adik ya, Tuhan Yesus punya berapa murid? 12 murid yang dia tinggalkan di bumi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, ketika kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tugas Tuhan Yesus di muka bumi sudah selesai. Lalu bagaimana dengan murid-muridnya? Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjadi siapa? Untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan menceritakan tentang Tuhan Yesus kemanapun mereka berada. Mereka harus mewartakan Injil, mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan mereka mulai bersama-sama membangun gereja-gereja, mereka membuat komunitas-komunitas di mana orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus berkumpul dan bertumbuh bersama. Dimulai dengan pelayanan siapa? Murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, tapi perhatikan adik-adik, di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus memiliki musuh yang sangat berbahaya. Kira-kira siapa? Musuh apa kak? Nah, murid-murid Tuhan Yesus memiliki musuh yang wajib mereka waspadai. Musuh ini sangat berbahaya. Adik-adik tahu siapa musuh ini? Nah, musuh ini adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang pemimpin-pemimpin agama dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Farisi ini sangat membenci murid-murid Yesus yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan dia sangat membenci orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang mau percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, orang-orang Farisi ini berusaha untuk
untuk menangkap murid-murid Yesus yang memberitakan Injil pada waktu itu. Mereka berusaha menjebak, menangkap mereka, menghukum mereka, menyiksa mereka karena pelayanan mereka. Kenapa Kak? Emangnya apa yang salah dari murid-murid Tuhan Yesus? Ya, karena orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini tidak mau ada agama yang lain, kepercayaan yang lain. Menurut mereka Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan, hanya manusia biasa. Tapi mereka mulai mencari kesalahan-kesalahan murid Tuhan Yesus supaya mereka bisa dihukum. Dan salah satu dari orang-orang Farisi ini, orang yang menjadi tokoh utama di cerita ini adalah Saulus. Dan adik-adik ingat ya, di bulan lalu kakak-kakak sudah menceritakan kisah seorang murid Tuhan Yesus yang juga akhirnya mati sebagai martir. Masih ingat gak ceritanya kira-kira nih? Siapa? Kalau kamu ingat, ketik di kolom chat komentar hari ini, siapa nama murid Tuhan Yesus yang pertama kali mati di dalam pelayanan yang menjadi martir. Nanti kalau sudah ketemu, tolong dicatat, tolong diketik ya. Nah, Saulus adalah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi ini, dari pemuka-pemuka agama ini. Saulus adalah orang yang dididik untuk taat terhadap hukum Taurat. Hukum tentang bagaimana taat sama Tuhan, bagaimana melakukan kebenaran supaya sempurna di hadapan Tuhan pada waktu itu. Dan dia dididik dengan cara yang ketat, disiplin, dan standarnya luar biasa. Tidak ada cacat celah. Dia merasa adalah orang yang paling benar. Bahwa gak ada agama atau ajaran yang benar di luar hukum Taurat. Dan dia berusaha mencari murid-murid Yesus yang pada waktu itu giat mengabarkan Injil. Dia berusaha menangkap mereka, menyiksa mereka, menghukum mereka. Bahkan kalau harus dibunuh. Seperti Stefanus, dirajam oleh batu sampai mati. Dan Saulus seringkali mengendap-endap, melihat-lihat, mengikuti murid-murid Yesus kemana mereka pergi. Kira-kira dari 12 murid Yesus ini, mereka pergi ke daerah mana nih? Supaya dia bisa tangkap, supaya dia bisa penjarakan, bahkan dia bisa siksa murid-murid Yesus. Supaya murid-murid Yesus tidak ada satupun yang selalu mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Dia berusaha mencari kesalahannya, sampai murid-murid Yesus harus pergi menghindari Saulus dan teman-temannya pada waktu itu. Supaya mereka tidak tertangkap. Nah adik-adik, Paulus berusaha untuk terus mengejar orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus yang menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Dan orang-orang Kristen pada waktu itu menjadi sangat ketakutan. Karena mereka diburu, dikejar-kejar oleh Saulus. Sampai suatu kali Saulus ini sebelum bertobat namanya Saulus ya. Saulus ini pergi ke Damaskus. Dia mau pergi ke daerah di mana dia akan mencari orang-orang Kristen atau murid-murid Yesus yang saat itu sedang mengabarkan Injil di daerah sana. Dan ketika di dalam perjalanan menuju Damaskus, Saulus menunggangi seekor kuda. Dan di tengah jalan tiba-tiba kudanya mulai merasa gelisah dan Saulus melihat ada cahaya yang sangat terang menyinari mukanya, matanya sehingga Saulus tidak bisa melihat cahaya itu karena begitu terang. Dan dia mulai terjatuh ke tanah dan ketika dia menjatuh ke tanah dia mulai ketakutan. Dia mulai merasa takut, dia mulai gemetar, dia mulai merasa khawatir dan dia berkata, "Siapa kau Tuhan?" kata Saulus pada waktu itu. Saulus merintih, Saulus ketakutan, dia menunduk, dia rebah ke tanah karena dia gak sanggup melihat cahaya yang pada waktu itu tiba-tiba datang menerangi Saulus di dalam perjalanan ke Damaskus. Dan suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kamu aniaya." Kata suara itu, "Bangunlah sekarang, pergilah ke kota dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan." Nah apa yang terjadi adik-adik? Ketika Saulus melihat cahaya yang terang itu, Saulus menjadi buta. Saulus pada saat itu menjadi buta. Dan Saulus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia mulai pergi ke kota dan melakukan apa yang harus dilakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Saulus saat itu dia bertemu Tuhan Yesus. Dia mengalami Tuhan. Dia berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Dan hari itu Saulus berubah hidupnya. Ketika Saulus mengalami buta karena cahaya itu dan Saulus akan menerima yang namanya mujizat. Nah, hari-hari penganiayaan telah berakhir. Ya, Saulus tidak lagi menganiaya murid-murid Yesus. Dan apa yang terjadi? Saulus pergi ke rumah salah seorang murid, ya. Murid ini namanya siapa? Adik-adik tahu nggak? Murid ini adalah
Ananias. Dia pergi ke rumah murid Tuhan Yesus dan di situ Saulus tinggal untuk beberapa saat. Saulus tidak mau makan dan minum. Dia tidak mau melakukan apa saja. Tetapi sebaliknya Saulus hanya berdoa, berdoa, dan berdoa. Dia minta perkenanan Tuhan. Dia minta apa yang mau Tuhan lakukan atas hidupnya. Dia minta apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidupnya. Dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia bertobat, dia berdoa. Pada waktu itu Saulus masih dalam keadaan buta, adik-adik. Dia belum bisa melihat. Sampai suatu saat ketika di mana waktunya tiba, Ananias yang menjadi murid Yesus pada waktu itu mengunjungi Saulus. Ananias sedikit takut nih. Dia kenal sama Saulus. Loh, ini kan orang yang membunuh orang-orang Kristen. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia ada di dekat rumahku? Apa yang dia mau lakukan? Apakah dia juga mau mengejar aku dan menyiksa aku atau menganiaya aku? Dan Ananias juga mungkin sudah dengar apa yang dilakukan oleh Saulus terhadap Stefanus pada waktu itu yang juga mati di tangan Saulus. Tapi Tuhan mengingatkan Ananias bahwa Saulus dikirim ke tempat itu atas perintah Tuhan. Dan Ananias harus melakukan sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, pada waktu itu akhirnya Ananias berbicara kepada Saulus, Tuhan Yesus mengutus saya kepada kamu. Sehingga kamu hari ini akan disembuhkan dari buta. Dan Ananias mulai tumpang tangan mendoakan Saulus dan Saulus akhirnya dipulihkan. Dan dia bisa melihat kembali. Saulus begitu bahagia, dia begitu senang. Dan doa yang dinaikkan oleh Ananias adalah doa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saat itu Saulus bukan lagi seorang penganiaya. Saulus bukan lagi seorang yang membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Saulus adalah pengikut Tuhan Yesus. Dia menjadi murid Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang sangat cinta sama Tuhan Yesus. Dan dia mulai melakukan pelayanan untuk Tuhan Yesus. Dan saat dia diurapi Tuhan, saat dia dipanggil Tuhan menjadi murid Yesus, Saulus mulai mengabarkan Injil. Injil tentang siapa? Injil tentang Tuhan Yesus. Dia mulai membangun gereja, dia mulai membangun jemaat. Saulus mau menulis surat-surat kepada jemaat yang ada di daerah situ. Dan dia mulai mengajar, dia mendidik, dia mengajarkan tentang kasih, tentang Tuhan Yesus, tentang pelayanan. Dia melakukan pemuritan ya kepada banyak orang, sehingga Saulus semakin hari semakin giat dan dia terus melangkah ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah Paulus kita melihat masa lalunya baik atau enggak? Enggak baik. Saulus adalah orang yang jahat. Dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia membenci Tuhan Yesus. Tapi saat itu Tuhan Yesus pakai dia dan dia bertobat. Dia mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Sehingga dia melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan adik-adik tahu apa yang dialami oleh Saulus di dalam pelayanannya? Saulus pun mengalami namanya penganiayaan juga, adik-adik. Dia juga mengalami yang namanya penganiayaan yang dialami juga oleh murid-murid Tuhan Yesus sebelumnya. Yang Saulus aniaya, yang Paulus aniaya. Dia mengalaminya juga. Dia harus mengalami yang namanya penjara, pukulan, cambukan. Dan dia mengalami itu tidak dengan perasaan yang kecewa atau sakit hati. Tapi dia bersyukur, dia bersuka cita, dia tetap semangat. Karena dia melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Dia melakukannya untuk pelayanan kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya Paulus pun mati sebagai martir. Nah, adik-adik, kita belajar dari kisahnya Paulus. Walaupun di masa lalunya dia bukan orang yang baik, dia orang yang jahat. Tapi ketika Tuhan panggil dia, ketika Tuhan pilih dia, ketika Tuhan pakai Paulus, Paulus sungguh-sungguh. Dia bertobat, dia ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia gak main-main, sehingga dia serahkan semua hidupnya untuk Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita pelajari hari ini, adik-adik? Kakak gak tahu apa yang kamu alami sebelumnya. Mungkin kamu anak yang gak mau dengar-dengaran sama papa mama. Mungkin kamu dulu suka ngelawan. Kamu suka memberontak terhadap orang tua. Kamu malas. Kamu gak rajin belajar. Kamu gak rajin baca firman. Kamu gak rajin berdoa. Kamu gak rajin ke gereja, ke sekolah minggu. Kamu gak rajin ibadah. Tapi hari ini kakak mau kasih tahu kamu. Kalau kamu sudah dengar firman, kamu mau percaya dan kamu mau melakukan firman Tuhan, ini waktunya. Kamu harus bertobat sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Sama seperti Paulus. Semakin cinta Tuhan, berdoa setiap hari melayani Tuhan. Bagaimana caranya kamu bisa melayani Tuhan? Melalui hidup kamu harus jadi saksinya Tuhan. Seperti murid-murid Yesus tadi. Bagaimana kamu menjadi saksi Tuhan? Tunjukkan melalui hidupmu. Hidup yang benar. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang benar.
bukan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tapi yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan banggakan di dalam hidup kamu. Sehingga sampai selama-lamanya kamu akan menjadi murid Tuhan Yesus, melayani Tuhan sampai kamu dewasa nanti, bukan sampai kamu kembali kepada Tuhan, kamu tetap setia melayani Tuhan. Seperti cerita hari ini yang diberikan contoh oleh Rasul Paulus. Dia melayani Tuhan sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya. Bahkan Paulus mati sebagai seorang martir. Apa itu martir, Kak? Martir adalah orang yang mati di dalam pelayanannya karena mengikut Yesus. Dia memilih mati mengikut Yesus daripada hidup meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kakak kasih tahu sama adik-adik sekarang yang ada di rumah. Mulai hari ini sungguh-sungguh ikut Yesus. Percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh berdoa, baca Alkitab. Menjadi saksinya Tuhan. Taat sama orang tua, hidup benar, jadi saksi Tuhan kemanapun kamu pergi, kamu tunjukkan bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Sehingga nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Amin. Nah, kakak percaya hari ini kamu diberkati Tuhan dan kamu belajar sesuatu yang penting dan kamu melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu depan, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya dan membaca lagi firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan hari ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kakak minta semuanya untuk tetap cinta Tuhan, semangat, jadi saksinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Shalom Shalom, pengumuman Q-Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan tutup ibadah hari ini, kakak minta semuanya yuk kita bangkit berdiri yang ada di rumah, papa, mama, tante, opa, oma yang beribadah hari ini. Kita mau tutup ibadah, kita mau terima berkat, kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan, kami belajar firman Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah kami Tuhan. Sebelum kami selesai, biar berkat Tuhan melimpah atas setiap kami, atas setiap adik-adik, keluarga, papa mama di rumah yang hari ini menyaksikan tayangan ibadah minggu ini Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna diberkati berlimpah-limpah dalam hidup setiap mereka. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan sertai, Tuhan jagai. Hidup mereka, pendidikan mereka, sekolah mereka diberkati Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang penuh hikmat daripada Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.